Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Hai, Kenalkan, saya Rivaldo Bumasila Budiman Caniago. saya Nadila Putrika. saya Mila. Saya Diah Alia Maulidia. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan memaparkan isi materi dari bab 2, yaitu konsep ketauhidan dan implikasinya dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah konsep tauhid. Al-Quran menjelaskan bahwa semua nabi mengajarkan umatnya untuk berserah diri kepada Allah yang satu. Allah yang satu tersebut adalah Tuhan yang tidak seperti makhluknya, tidak dapat dijelaskan dengan persepsi indrawi. Dengan kata lain, Allah sebagai Tuhan yang harus ditunduk patuhi adalah Tuhan sejati yang mengatur alam semesta dan tidak dibatasi oleh konsep buatan manusia. Menauhidkan Allah artinya menghadirkan kembali rasa bertuhan sebagai fitrah kemanusiaan, secara tulus, tanpa batasan batas, pengertian, dan konsep manusia. Bertauhid letaknya dalam rasa hati nurani yang terdalam. Ketika manusia menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya, sehingga ia memasrahkan dirinya pada suatu zat yang dirasakan kehadirannya dan sulit untuk dideskripsikan. Rasa bertuhan tersebut merupakan fitrah setiap manusia, karena di dalam dirinya telah ditiupkan ruh Tuhan. Akibat adanya ruh tersebut, maka manusia menyadari keberadaan Tuhan. Dapat disimpulkan bahwa bertauhid atau mengesahkan Allah bukan sebatas membicarakan Tuhan dalam ranah nasional dan konseptual. Bertauhid sejatinya adalah bagaimana kita mampu merasakan kehadiran Tuhan dengan berbagai tandanya sehingga kita secara total berserah diri pada kepastiannya. Selanjutnya adalah sifat-sifat Tuhan. Dalam Islam, salah satu upaya untuk menghadirkan Tuhan dengan mencoba untuk menyelami dan memaknai kebesaran dan karunia Tuhan melalui penggambaran sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib yang patut kita percayai sebagai umat yang beragama Islam. 20 sifat wajib tersebut adalah: yang pertama, wujud atau ada. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah wujud, yang berarti ada. Maksud dari kata ini adalah Allah sebagai pencipta dunia dan seluruh isinya pastilah ada, dan sebagai hambanya kita patut mempercayai bahwa Allah itu ada. Bukti bahwa Allah itu ada adalah terciptanya langit, bumi, serta adanya kehidupan di bumi ini adalah kuasanya. Yang kedua adalah kidam atau terdahulu. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah kidam atau terdahulu. Maksud dari kata terdahulu adalah dialah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Tidak ada yang terdahulu sebelum apa yang dia ciptakan. Yang ketiga adalah bako atau kekal. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga adalah bako atau kekal. Maksud dari kata kekal adalah Allah tidak dilahirkan, tidak punah, dan tidak mati seperti makhluk yang dia ciptakan. Yang keempat adalah mukhalafatul lilawadisi atau berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat Allah yang keempat adalah mukhalafatul lilawadisi atau berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dialah yang maha sempurna, tidak ada satupun makhluk yang dapat menandinginya. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nomor 5 adalah wahdaniyah atau esa atau tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dialah satu-satunya Tuhan semesta alam yang menciptakan semesta dan seisinya. Yang 7 adalah kudrat atau berkuasa. Dia berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang mampu menandingi kuasanya. Yang ke-8 adalah iradat atau berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menentukan segala sesuatu. Ketika dia berkata terjadilah, maka terjadilah apa yang dia kehendaki, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menolaknya, apalagi mengubahnya. Nomor 9 adalah ilmu atau mengetahui. Allah mengetahui apapun yang tampak atau yang tersembunyi. Bahkan apa yang kamu ucapkan di dalam hati, Allah pun mengetahui. Yang ke-10 adalah hayat atau hidup. Allah itu maha hidup. Dia tidak akan pernah mati, punah, ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Yang ke-11 adalah sama atau mendengar. Allah maha mendengar baik yang diucapkan ataupun yang tersirat di dalam hati. Nomor 12 adalah basar, yaitu melihat. Allah maha melihat apapun yang tampak dan tersembunyi sekalipun, serta penglihatan Allah tidak terbatas. Yang ke-13 adalah kalam atau berfirman.
Allah itu berfirman, Dia mampu berkata-kata atau berfirman tanpa bantuan dari alat apapun. Yang ke-14 yaitu Qadiron atau berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk hidup semua semesta ciptaannya. Yang ke-15 adalah Muridan atau berkehendak. Allah Maha berkehendak. Maka ketika Allah menghendaki, sesuatu terjadi. Maka tidak ada nada yang dapat menolak bahkan mengubahnya. Yang ke-16 adalah Aliman, yaitu mengetahui. Allah Maha mengetahui segala yang terjadi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat sekalipun. Yang ke-17 adalah Hayan atau hidup. Allah itu hidup, tidak mungkin baginya mengalami kematian, musnah, ataupun punah, dan Allah tidak pernah tidur serta lengah dalam mengawasi hambanya. Yang ke-18 yaitu Samian atau mendengar. Allah Maha pendengar, tidak ada yang terlewatkan dari pendengarannya dan tidak pula ada yang mampu melampaui pendengarannya. Yang ke-19 adalah Basiran atau melihat. Penglihatan Allah mencakup segalanya, baik yang nampak atau yang tidak, dan tidak ada yang mampu menandingi penglihatannya. Yang terakhir adalah Mutakaliman atau berfirman atau berkata-kata. Sama dengan kalam, Allah adalah zat yang berfirman. Firman-Nya terbukti melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya Diah Alia Maulidia akan melanjutkan pembawaan materi kedua, yaitu perkembangan konsep Tuhan. Yang pertama, terjadinya perbedaan konsep Tuhan antar beragama terjadi karena perbedaan bahasa dan budaya. Dan karena perbedaan bahasa dan budaya ini, pemikiran manusia itu semakin berkembang dan muncullah dua paham yang ada di kehidupan sekarang, yaitu ada paham evolusi dan paham revolusi. Lalu untuk konsep revolusi sendiri adalah konsep yang beranggapan bahwa mula-mula manusia meyakini monoteisme, lalu secara bertahap berubah menjadi henoteisme, politeisme, animisme, dan dinamisme. Lanjut konsep revolusi. Konsep revolusi adalah paham revolusionisme menjelaskan bahwa secara fitrah manusia sejatinya bertauhid atau menganut monoteisme dan merasakan kehadiran Tuhan yang satu. Lalu karena konsep ini, lama-kelamaan berkembanglah monoteisme, paham satu Tuhan untuk satu agama atau satu komunitas. Dan dampak dari konsep revolusi ini adalah terjadinya tindakan saling mengkafirkan. Kenapa? Karena keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhannya orang Islam adalah Allah, sedangkan Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Nah, ini tuh adalah paham monoteisme. Jadi karena secara tidak langsung ia mengakui ada dua Tuhan yang berbeda, walaupun dalam agamanya ia meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan. Lalu di kehidupan sekarang, semakin dijajahnya manusia oleh kepentingan materialistis dan duniawi itu, maka ia akan kehilangan fokus untuk bertuhan. Akibatnya, ia akan semakin membuat sekat kehidupan dengan pembenaran teologis. Jadi ini yang menyebabkan agama itu jadi mudah diadu domba, mudah terpecah belah kayak gitu. Jadi akhirnya muncul pemikiran bahwa ada banyak konsep tentang Tuhan yang saling bermusuhan satu dengan lainnya. Dan pada akhirnya terjadilah puncak kerusakan berketuhanan manusia ketika manusia menjadi makhluk materialistik yang hidupnya sepenuhnya disetir oleh kepentingan instinktif, ragawi, dan ambisi kebendaan. Ini merupakan wujud dinamisme. Makanya untuk konsep revolusi ini, urutannya dinamisme ada di akhir. Selanjutnya ada kelompok evolusionisme yang meyakini bahwa manusia mula-mula meyakini Tuhan secara dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Dan ini polanya berkebalikan dengan konsep revolusi. Konsep evolusi itu sendiri seperti apa? Paham evolusi melihat dari perkembangan peradaban manusia. Pertama, manusia mengenal paham dinamisme, atau paham yang meyakini bahwa setiap benda tuh mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri gitu. Selanjutnya ada paham animisme, karena semakin berkembang akal manusia, akhirnya lahirlah paham animisme, yaitu bahwa setiap lebih meyakini kepada roh-roh gaib gitu. Lalu selanjutnya ada politeisme. Nah, ini politeisme itu menganggap
munculnya paham tentang dewa-dewa. Lalu ada paham monoteisme, yang ini tuh dia meyakini ada kekuatan gaib yang satu-satunya yang paling kuat dan paling berbeda di antara kekuatan gaib lainnya. Dan paham ini yang berkembang sampai sekarang. Paham monoteisme itu memiliki banyak kelompok, banyak entitas, banyak agama, dan sejatinya menuju pada Tuhan yang satu. Namun, agama yang mulanya murni mulai diwarnai dengan tendensi politik, ekonomi, dan kepentingan duniawi lainnya. Maka ia bergeser menjadi agama syirik. Jadi, karena kepentingan materialistis duniawi, agama yang semulanya mempersatukan tauhid justru malah menjadi alat pemecah belah dan membuat sekat hingga munculnya konflik. Dan konflik ini yang memicu terjadinya perpecahan. Bukan hanya di Islam, tapi di agama manapun juga banyak yang terjadi seperti ini. Selanjutnya ada nilai-nilai ketuhanan di lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan pekerjaan. Lingkungan pendidikan, cara mereka beribadah, beriman, berkeyakinan, dan mengerjakan segala sesuatunya yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpanya segala sesuatu tidak akan berjalan lancar atas kehendak darinya. Dan agama di lingkungan pendidikan ini sangat penting banget, karena sekarang di era globalisasi seperti ini banyak orang yang mengkesampingkan agama demi kehidupan dunia saja. Jadi terus saja mengejar duniawi dan mengkesampingkan urusan agama, padahal banyak sekali yang harus dilakukan agar hidupnya layak saat berada di akhirat yang tentunya akan kekal abadi. Dan pelajaran agama tuh pasti ada dari mulai TK, SD, SMP, bahkan SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Karena apa? Karena itu akan menjadi bekal bagi peserta didik dalam menjalani hidupnya yang kedepannya. Karena bahwa Tuhan itu ada di setiap nafas dan langkah kita selama kita ada di dunia. Implementasinya di lingkungan pendidikan itu pelajaran agama bisa melalui sikap yang sopan santun dan melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim dan taat beragama. Next ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling utama bagi setiap kalangan manusia dari berbagai asal manapun. Karena lingkungan keluarga itu adalah tempat ia dilahirkan, dibesarkan, dirawat, diasuh, dan diberi penghidupan yang cukup, dididik, dimengerti, dan diberikan segala sesuatu demi tercukupinya kebutuhannya. Dan lingkungan keluarga ini adalah fondasi pertama sebelum anak itu menjalani kehidupannya mulai dari sekolah dasar, sekolah TK. Fondasi agama tuh awalnya ada dalam keluarga. Jadi pembiasaan kegiatan Islami yang dilakukan dalam keluarga itu akan berpengaruh terhadap kehidupan yang kedepannya, misalnya pembiasaan sholat, mengaji, zakat, sedekah, dan lain sebagainya itu akan dia bawa terus sampai di kehidupan dia kedepannya. Dan karena itu juga keharmonisan keluarga juga dapat mempengaruhi dan menjadi tolak ukur bagi anak dalam dunia pendidikan baik sains maupun agama. Jadi masih berhubungan nih antara lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan. Karena itu keluarga harus bisa menjadi penanaman agama dan keyakinan yang kuat terhadap anak atau keluarga, yang harus mampu membuatnya menjadi seseorang yang taat beragama dan berketuhanan dengan mengamalkan seluruh perbuatan baik yang diajarkan di agama. Next, selanjutnya ada lingkungan pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan manapun akan berpengaruh penting akan nilai ketuhanan yang ada pada diri seseorang. Jika banyak dari lingkungan pekerjaan tersebut yang kurang mengimani Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan orang itu juga akan bersikap acuh terhadap keyakinan, agama, bahkan kepada Tuhannya sendiri. Jadi lingkungan pekerjaan juga tuh sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang itu yakin memegang teguh keyakinannya dia. Kalau di lingkungan pekerjaan dia orangnya kurang agamais dan dia malah ke bawah-bawah, dan itulah pengaruh lingkungan pekerjaan juga terhadap agamanya dia, terhadap keyakinannya dia. Tapi kalau itu lingkungannya sangat mendukung untuk dia agamais, itu juga akan membawa dia untuk sholatnya lebih tepat waktu dan lebih mengamalkan segala sunnah yang diajarkan di agama untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan pekerjaannya gitu.
Tapi kalau mereka yang malah mengkesampingkan itu, malah kayak misalnya nih, dia punya pikiran kalau dia nggak mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, ya mereka apapun yang mereka kerjakan akan benar dengan segala caranya, apapun itu, karena target mereka itu duniawi, materialistis. Tuh. Bagian F. Kebertuhanan sebagai fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan keadaan yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kenapa manusia paling sempurna? Karena mereka memiliki akal, dan akal yang terus digunakan seakan manusia ini tidak pernah puas akan apa yang didapatkan dalam hidupnya. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding langit, bumi, dan para malaikat, jika manusia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Namun, Al-Quran juga mengatakan bahwa manusia bisa lebih hina daripada setan dan binatang ternak, jika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Menurut Al-Hijj ayat 26 sebagaimana ditafsirkan oleh Tafsir Al-Mukhtasyar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah kering yang bila dilubangi akan terdengar suara darinya. Tanah yang kering ini berasal dari tanah berwarna hitam yang telah berubah warna, karena sudah ada sejak lama. Dan yang kedua, ada Quran Surah Al-An'am ayat 2, sebagaimana ditafsirkan oleh Tafsir Quraisy bab. Dialah yang mula-mula menciptakan kalian dari tanah, lalu menetapkan kehidupan tiap orang di antara kalian suatu umur tertentu. Hanya wewenang Dia juga penentuan waktu pembangkitan dari kubur. Kemudian kalian, wahai orang-orang kafir, setelah itu memperdebatkan kemampuan Allah dalam pembangkitan dan keberhakannya untuk disembah. Lalu ada juga Surah Al-Mu'minun ayat 12, sebagaimana ditafsirkan oleh Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafiz. Dari suatu saripati, yakni dari air mani yang dikeluarkan oleh manusia yang berasal dari tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam. Bagian G. Argumen tentang moderasi teologi Islam. Islam merupakan agama yang mengajarkan sikap moderat dalam bertuhan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang didefinisikan dan dikonsepkan oleh manusia. Namun, Islam mengajarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan untuk mempermudah manusia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan dalam agama Islam bukanlah Tuhan yang otoriter dengan kemahakuasaannya atau absolutism, sehingga ia berhak untuk berbuat sekehendaknya. Ia juga bukan Tuhan yang melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada manusia sehingga manusia bisa berbuat semau dirinya. Tuhan dalam konsep Islam adalah Tuhan yang atas kuasa dan kemauannya membagi beberapa kekuasaan dan kemauan relatif kepada manusia dalam bingkai ikhtiar. Jadi, Allah memang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Apapun definisi, deskripsi, dan konsep yang menyamakan Tuhan dengan makhluk pasti bukanlah ajaran Islam. Namun, bukan berarti manusia tidak boleh mengimajinasikan atau mengkonsepkan Tuhan. Manusia boleh mengimajinasikan, membatasi Tuhan dengan definisi dan konsep yang dibuatnya untuk mempermudahnya dalam merasakan kehadiran Tuhan. Namun, jangan sampai deskripsi yang sekedar coretan relatif manusia tentang Tuhan dianggap sebagai wujud hakiki Tuhan. Dan saya akan menjelaskan mengenai model-model artikulasi rasa kebertuhanan. Model artikulasi adalah model pembelajaran di mana peserta didik harus lebih aktif lagi terhadap pembelajaran agar masing-masing atau setiap peserta didik dapat dengan jelas mengetahui apa itu rasa kebertuhanan. Masing-masing individu mampu bertanya, menjelaskan terhadap sesama teman, atau berdiskusi secara serius mengenai rasa kebertuhanan itu seperti apa, bagaimana cara mengimplementasikannya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pasti dibutuhkan juga skill pengetahuan yang kuat, penalaran yang kuat, dan pemahaman yang mendalam akan rasa kebertuhanan. Dengan proses berkelompok atau diskusi sesama teman, atau bisa juga kelompok dengan kelompok agar lebih banyak dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam hal pembelajaran terhadap rasa kebertuhanan ini. Oleh karena itu, sangat penting sekali model artikulasi rasa kebertuhanan ini yang mampu mengembangkan pengetahuan,
pemahaman, penalaran siswa dalam mengenal rasa kebertuhanannya dengan cara merangsang pemikirannya serta perasaannya dalam beragama atau bertuhan, sehingga nilai-nilai ketahuidan yang telah dipaparkan seperti di atas dapat berguna dan dapat diamalkan dengan cara yang baik dan juga yang benar. Tidak ada lagi rasa ketidakpercayaan atau penyamaan Tuhan dengan segala hal apapun itu. Tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Prinsip tauhid atau monoteisme Islam yang terumus dalam untaian La ilaha illallah bersifat komprehensif dan oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Sebagaimana dijelaskan Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah Islam, diantaranya adalah La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La razika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafiza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La mudabirya illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. La waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah. La goyata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Dengan prinsip ini, tauhid bisa dijadikan sebagai spirit persatuan kemanusiaan. Karena dengan manusia memahami dirinya berasal dari mana, untuk apa diciptakan, maka semakin kecillah rasa untuk manusia ingin selalu lebih unggul dari yang lain. Sebab semua yang diciptakan Allah akan kembali padanya. Kesimpulannya adalah mempelajari Tuhan dan ketuhanan akan berdampak pada pola pikir, keseharian, hingga watak dan pribadi seseorang. Mengenal Tuhan sama saja dengan mengenal diri sendiri. Jika mengenal Tuhan dengan baik, maka akan mengenal diri sendiri sama baiknya. Karena ruh selalu membutuhkan dan mencari jalan kembali menuju pada penciptanya. Perbedaan tak semestinya menjadi halangan untuk persatuan, pun terbukti bukan berarti menyesatkan. Karena dengan memahami perbedaan, seseorang akan mampu melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas, memahami kondisi dari berbagai posisi, dan semakin bijak serta mantap dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.